mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita berjumpa kembali ya untuk mengikuti kegiatan belajar yang selanjutnya. Untuk hari ini kita materi yang pertemuan yang selanjutnya itu pertemuan pembelajaran 3 ya. Kemarin kan kita sudah belajar pembelajaran 2. Masih ingat kita kemarin belajar apa? Ayo, belajar apa? Lingkaran ya. Bagian atau keliling lingkaran ya, kemarin ya, bagian-bagian lingkaran. Oke, untuk hari ini sebelum ke pembelajaran, supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kalian silakan berdiri dan kita itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, alhamdulillah hadir semua ya, Nak ya. Baik. Selanjutnya kita ke bisa lihat nampak di depan. Klik aja. Itu tema 2, subtema, masih subtema 2 juga ya, pembelajaran 3 yang sekarang. Oke. Itu membahas tentang bagian-bagian lingkaran dan desain pola lantai lingkaran. Nah, di mana kemarin kita sudah belajar materi tentang lingkaran juga ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu menganalisis empat macam pola lantai dalam tarian. Ya, yang kedua, mampu mendesain pola lantai lingkaran dalam tarian. Yang ketiga, menganalisis keliling lingkaran. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan juring lingkaran. Ya. Oke, next. Nah, kemarin kan sudah membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Ya. Kita hangatkan kembali ya materinya. Kalian perhatikan, simak ke depan dan catat hal-hal yang penting. Silakan disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat generasi emas Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, nama Ibu Nila Rahmati dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan mengajak anak-anak belajar matematika menyenangkan kelas 6. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai.
Penasaran hari ini kita belajar apa? Yuk kita simak bersama. Matematika itu menyenangkan. Materi inti kali ini adalah bagian-bagian lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, serta mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Perhatikan percakapan berikut. Ana memiliki dua kerajinan berbentuk lingkaran berwarna kuning dan merah yang ukurannya 3 kali lingkaran kuning. Ia ingin menambahkan tali pada lingkaran merah. Ana bingung karena ukuran yang diketahui hanyalah jari-jari pada lingkaran berwarna kuning. Adi datang ingin membantu, tapi juga bingung. Akhirnya, Ina datang membawa solusi. Katanya bisa diselesaikan setelah mengetahui bagian-bagian lingkaran. Kok bisa ya? Kita simak materinya yuk. Sebelum membantu Ana, kita ulas dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Di sekitar kita terdapat banyak contoh benda yang berbentuk lingkaran. Coba sekarang anak-anak temukan benda-benda yang berbentuk lingkaran tersebut. Bagaimana? Sudah ketemu? Mudah bukan? Untuk menjawab pertanyaan Ana, kita harus tahu bagian-bagian dari lingkaran. Yang pertama, titik pusat, yaitu sebuah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik O pada gambar di samping adalah titik pusat lingkaran. Jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Kedua, diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Garis MN pada gambar di samping adalah diameter lingkaran. Panjang diameter disimbolkan dengan huruf D. 3. Jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari sama dengan setengah panjang diameter. Pada gambar di samping, garis OP, OM, dan ON adalah jari-jari lingkaran. Panjang jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Selanjutnya adalah busur, yaitu garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Pada gambar di samping, garis lengkung DE merupakan busur lingkaran. Tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tembereng, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Garis lurus DE pada gambar di samping adalah tali busur. Sedangkan daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah tembereng. Selanjutnya adalah juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah juring. Juring tersebut dibatasi oleh jari-jari OA dan OB, serta busur AB. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Garis OD pada gambar di samping adalah apotema. Dari pemaparan tadi, kita ketahui bahwa diameter adalah 2 kali jari-jari, sehingga bisa ditulis D sama dengan 2 kali R. Yuk kita mencoba. Tentukan nama bagian lingkaran yang ditunjuk anak panah. Kita mulai searah jarum jam ya. Tembereng, tali busur, juring, busur, jari-jari, titik pusat. Wah, kalian hebat!
Nah, sekarang kita bisa membantu Ana menyelesaikan masalahnya. Setelah diukur, panjang jari-jari lingkaran kuning adalah 30 cm. Diketahui ukuran lingkaran merah adalah 3 kali lingkaran kuning. Penyelesaiannya, jika diketahui diameter sama dengan 2 kali jari-jari, diameter lingkaran kuning sama dengan 2 kali 30 cm sama dengan 60 cm. Sehingga diameter lingkaran merah sama dengan 3 kali 60 cm sama dengan 180 cm. Jadi, panjang tali minimal yang harus disiapkan Ana adalah 180 cm. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Kita dapat menemukan solusi dari materi bagian-bagian lingkaran. Temukan solusi lainnya pada materi selanjutnya. Anak-anak. Oke, kalian sudah menyimak barusan ya. Materinya tentang apa? Bagian-bagian lingkaran. Ada apa saja di bagian-bagian lingkaran? Titik pusat, satu. Terus apa lagi? Diameter, apa lagi? Jari-jari. Busur, satu lagi ada tuh. Apa? Tema. Busur, tali busur juga ada ya. Di bagian lingkaran. Oke, lanjut. Ya, tembereng juga ada ya tadi ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan keliling lingkaran? Simak lagi ke depan. Ya, silakan. Catat kalau misalkan ada hal-hal yang penting. Ya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Kita akan menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameternya ataupun jika diketahui jari-jarinya. Maka silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada 2 contoh lingkaran yang memiliki diameter yang berbeda. Lingkaran pertama memiliki diameter 14 cm, sedangkan lingkaran yang kedua dengan diameter 10 cm. Kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah K sama dengan V kali D. Sama seperti ketentuan ketika kita menghitung luas lingkaran, V-nya di sini adalah 22/7 jika diameternya merupakan kelipatan 7, atau V-nya 3,14 jika diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diameternya di sini adalah 14. Apakah 14 merupakan kelipatan 7? Ya, 14 adalah kelipatan 7 karena kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Maka di sini V-nya kita gunakan yaitu 22/7. Kita tuliskan menjadi K sama dengan 22/7 dikali diameternya 14, berarti dikali 14. Nah, perhatikan, ini 14 dan 7 bisa kita bagi, ya. 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2. Sekarang yang tersisa menjadi 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Maka keliling lingkaran dengan diameter 14 cm adalah 44 cm. Contoh yang kedua yaitu lingkaran dengan diameter 10 cm. Rumusnya sama yaitu K sama dengan V dikali D.
Perhatikan di sini diameternya. Diameternya adalah 10 cm. Apakah 10 cm ini atau 10 ini merupakan kelipatan 7? 10 bukanlah kelipatan 7. Maka V-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 3,14 dikali 10. Perhatikan untuk memudahkan menghitungnya, koma yang ada di belakang 3 ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian 0 yang ada di sini kita hilangkan, sehingga menjadi 31,4 dikali 1. 31,4 dikali 1 hasilnya sama dengan 31,4 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 31,4 cm. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada dua lingkaran juga ya. Namun di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, bukan diameternya. Maka untuk menghitung ini kelilingnya, maka kita harus mencari diameternya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari diameter lingkaran yaitu adalah 2 dikali R. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Karena diameter itu dari ujung sini sampai ke ujung sini, berarti 2 kali jari-jari. Kita tuliskan 2 kali jari-jari yaitu 2 dikali 14. 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka jari-jarinya adalah 28 cm. Maka di sini kita tuliskan K sama dengan 22 per 7 dikali 28. Nah, 28 dan 7 ini bisa kita bagi ya. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang menjadi 22 dikali 4. 22 dikali 4 hasilnya adalah 88. Maka keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya yaitu lingkaran dengan jari-jarinya yaitu 10 cm. Sama seperti yang ini, kita akan hitung dulu diameter daripada lingkaran ini. Sama seperti yang pertama, rumus untuk mencari diameter adalah 2 dikali jari-jari. Perhatikan di sini jari-jarinya adalah 10 cm. Maka menjadi 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, perhatikan sekarang diameternya adalah 20 cm. Apakah 20 ini merupakan kelipatan 7? Tentu saja tidak ya, 20 itu bukan kelipatan 7. Maka V-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan K sama dengan 3,14 dikali 20. Perhatikan sama seperti yang pertama tadi. Koma ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian 0 yang ada di belakang 2 kita hilangkan. Nah, sekarang menjadi 3,14 dikali 2. 3,14 dikali 2 hasilnya adalah 6,28 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 6,28 cm. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen. Oke. Selanjutnya kalian sedang memperhatikan bagaimana cara mencari keliling lingkaran ya. Coba Bapak tanya siapa yang bisa menyebutkan rumus keliling lingkaran? Ada yang tahu? Ya, ada di depan sini ya. Ya,
Pi dikali diameter. Pi-nya itu ada 2. Kalau misalkan kalian ketemu dengan soal yang pi-nya soalnya yang kelipatan 7, itu menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, misalkan soalnya 10 ya diameternya atau 20, itu menggunakan 3,14 pi-nya. Oke, lanjut. Paham sampai sini? Paham. Nah, kita bagaimana sih cara mencari juring ya? Oke, kalian boleh disimak juga ya videonya, ini ada. Perhatikan. Tadi kan cara mencari keliling lingkungan. Baiklah, selamat datang di Yahya Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas juring lingkaran. Di sini sudah ada sebuah lingkaran di mana titik pusatnya adalah O, kemudian AO dan OB. AOB, maka rumusnya adalah luas AOB sama dengan besar sudut AOB. Sudut AOB adalah ini ya, ini adalah besar sudutnya, kemudian per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung luas juring lingkaran. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan luas juring JOK dari gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambarnya. Daerah yang diarsir ini adalah juring lingkaran di mana besar sudut JOK adalah 120 derajat. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 42 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung luas juring lingkaran. Kita tulis dulu rumusnya ya. Besar sudut JOK per 360 derajat dikali luas lingkaran. Kemudian kita tulis di bawahnya, besar sudut JOK adalah 120 derajat. Maka di sini kita tulis 120 derajat per 360 dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R dikali R atau Pi R kuadrat. Nah, kembali kita tulis di bawahnya 120 derajat per 360 dikali nilai Pi, kita lihat jari-jarinya. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka untuk nilai Pi kita gunakan 22/7. Kemudian dikali jari-jarinya adalah 42, maka di sini kita tulis 42 dikali jari-jari 42. Kemudian operasi hitung ini kita sederhanakan. Di sini ada 0 dan di sini ada 0, maka 0 ini bisa kita coret ya. Kemudian 12 dan 36 sama-sama kita bagi dengan 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1, 36 dibagi 12 sama dengan 3. Kemudian 42 dengan 7 ini sama-sama bisa dibagi 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6, kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Oke, kemudian kita perhatikan kembali apakah masih ada yang bisa dibagi. Ya, ternyata 6 dan 3 ini bisa dibagi ya, yaitu sama-sama bisa dibagi 3. Maka 6 kita bagi dengan 3 dan 3 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke? Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dibagi. Nah, sekarang kita tinggal mengalikan. 1 dikali 22 sama dengan 22. 22 dikali 2 sama dengan 44.
44 dikali 42, kalau kita cari, maka hasilnya adalah 1848. Nah, maka di sini kita tulis hasilnya sama dengan 1848. Nah, jadi luas juring JOK adalah 1848 cm persegi. Oke, mudah ya. Baiklah, demikian video kita pada Ya, itu cara menentukan juring lingkaran. Di mana rumusnya? Di sini juringnya apa nih? Nama juringnya apa? Kalian harus tahu, harus bisa menentukan nama juring. Bisa? Ini namanya juring apa? JOK, ya. Nah, di mana sudut JOK ya sama dengan atau per 360 derajat dikali L ya. L tadi apa? 2 ya. Ini nih luasnya 42. Tinggal dimasukkan saja ya. Sudut JOK-nya yaitu atau juringnya yaitu 120 derajat, masukkan saja. Oke, lanjut. Sudah paham ya? Nanti tinggal dicoret-coret terus dibagi saja, dikalikan. Nanti ketemu hasilnya 1848 cm per detik. Oke, selanjutnya kita pembagian kelompok ya. Kita akan membuat dari kertas origami ya. Kita buat. Nah, seperti ini ya. Nanti kita buat kelompoknya yaitu kelompok 1 kelompok lebah, yang kedua kelompok ayam, yang ketiga kelompok kura-kura, yang keempat kelompok ayam lagi ya, salah ini ya, harusnya Bapak ada bukan. Nah, kertasnya di sini, maaf. Nah, Bapak ikan harusnya ya. Nah, ini ada lebah ya. Ini apa lebah. Terus ini gambar apa? Ayam apa burung? Ya, ayam ya. Nah, ini kan bentuknya berawalnya dari apa? Dari lingkaran. Terus apa lagi ini apa nih? Wah, tikus. Ya. Terus apa lagi? Kita bikin kura-kura, ayam sama lebah saja ya. Terus yang terakhir ini apa nih? Yang alat napasnya menggunakan insan. Ikan. Ini apa? Lebah. Ya. Silakan. Lebah, ayam, kura-kura, ikan deh ya. Yang terakhir kelompok 4 itu kelompok ikan. Maaf Bapak salah ketik. Nah. Oke. Ini kita tentukan ya, yang ini kelompok lebah. Ini ayam. Oh, ayam boleh. Ini lebah terus ayam, ini kura-kura ya. Yang ini kita siap ya? Ya. Nah, ini. Kalian bawa origaminya kan? Gunting, alat-alat, lem. Ya. Silakan. Sebelum kita kerja kelompok, bagaimana kalau kita lebih semangat lagi? Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, kita mulai kerja kelompoknya. Bapak kasih waktu 10 menit cukup ya.
Nih, Bapak kasihkan sampelnya ya. Karena kelompok pura-pura. Tapi mohon pas, per kelompok saya sampel aja sampel. Ya, ini ayam. Ini yang cowok mata pura-pura. Nih, pura-puranya. Ya, tidak apa-apa, tidak sama juga warnanya, ya. Sekreatif kalian saja, ya. Warnanya mau apa saja terserah, ya. Tidak harus seperti contoh. Nah, supaya lebih jelas, kalian boleh lihat caranya ke depan, ya. Ini apa? Membuat ikan. Siapa yang? Oh, nggak ada yang membuat ikan ya? Nggak ada, Pak. Kebanyakan. Oke, kita lewat saja. Ini apa nih? Ini membuat. Tuh, alangin ini. Lebah nih. Siapa yang bikin lebah tadi? Ini ya, kelompok Naila ya. Oh, maaf, kelompok lebah ya. Anggotanya Naila, Geisha. Oh, bukan. Mai, Geisha sama Rafira. Nih, untuk kelompok lebah boleh lihat caranya. Kalian caranya juga kalian bisa bikin lingkaran.
Gimana? Bisa? Sulit nggak? Susah. Wah, lebah mau sebentar lagi lebah mau selesai nih ya, kelompok lebah. Ayo kelompok ayam, jangan kalah. Kelompok kura-kura juga, kelompok kukur ya. Ya, LKPD-nya nanti diisi ya. Lembar kerja peserta didik. Ini ada bagian-bagian lingkaran. Sama ada soal cerita ya. Ada soal cerita tentang lingkaran ya. Ini kalian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ya, nanti dibaca saja. Nah, ini kreasi kalian sedang dibuat ya. Nanti disimpulkan ya, kalian sudah membuat itu, nanti disimpulkan. LKPD apa? Ayo, orang mengerjakan LKPD. Ya, Kak. Jangan LKPD. Nah, nanti kan kalian bikin lebah, bikin kura-kura, bikin ayam, bikin tikus, ya. Nanti disimpulkan, ya. Kesimpulannya apa? Nih, kelompok ayam, LKPD-nya. Jika masih bingung, Bapak putar lagi caranya. Nih yang lebah. Ya.
Ya, bagaimana sudah selesai? Gimana sudah selesai? Sudah. Ya, silakan. Kelompok lebah, presentasikan ke depan. Yuk, karya kalian. Wow, udah keren nih. Yang lain, kalau belum dilanjutkan. LKPD-nya jangan lupa diisi ya. Oke. Bagi-bagi tugas. Ada yang isi LKPD, ada yang membuat buat lebah, ya, buat Tes 1 2. siap kelompok lebah ke depan ayo nak. Lebih cepat, lebih bagus. Yuk. Bawa LKPD-nya kalau mau presentasi ya. Oh, belum. Ayo. Ya, apa? Itu kerjain apa namanya? Jari-jari yang kita ini. Itu tulisin aja jari-jari mana, jari-jari mana, jari mana. Kali dulu kan betul, ya. Dikasih panah, tandakan. Ada yang sudah? LKPD? Nanti dikumpulkan. Kalau sudah selesai kumpulkan ya. Nanti bapak nilai. Oke, ayo. Ya. Ayo. 5 menit lagi, yuk, waktunya yuk.
Ya. Iya, betul. Ya. Tidak. Ayo. Aduh, tunggu aja dulu deh. Yuk, bagaimana yang dari mana yuk? Pak.
Halo, Pak Nandar. Apa? Ya, Pak, 10 menit Lagi lagi. tes saya. Ya, 10 menit lagi. Oke, sudah ada. Oh iya, ya. Ke depan. Ayo, satu orang. Naila. Atau Mei. Gesia, ayo. Iya, satu orang atau 2 orang nggak apa-apa. Ayo. Ayo, Mai sama Gesia. Mau? Ya, teman-teman. Mai sama Gesia mau mempresentasikan kolasenya dan LKPD yang tentang lingkaran. Silakan. Ayo, waktunya sedikit lagi. Ya. Udah itu saja. Ini gambar saya. Pegang mic-nya. Mic-nya dipegang saya. Biar kedengeran. Teman-teman kami dari Depok. Ayo. Ini hasil karya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lebah ingin Mempresentasikan mempresentasikan karya saya, karya saya, yaitu membuat yaitu membuat lebah. Mana hasil karyanya? Bagus nggak teman-teman? Wah, kasih tepuk tangan dong. Kenapa? Kok lebahnya bulat-bulat begitu? Karena menggunakan media lingkaran. Media lingkaran. Ya. Oke, tadi ada bagian-bagian lingkaran apa saja tuh dari LKPD? Coba sebutkan. Lingkaran adalah jari-jari, meter, Terus, tali busur, Terus? kelereng, terus busur, dan apotema. tema. Iya, oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, ini apa nih kesimpulannya apa nih dari kolase yang dibikin secara kreasi dari lingkaran ini? Kesimpulannya apa dari gambar-gambar ini? Semuanya menggunakan media lingkaran. Semuanya menggunakan media lingkaran. Benar nggak teman-teman? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Ya. Oke, yang lain sudah ya. Ya, selanjutnya berhubung waktu kita sudah habis ya, yang pembelajaran kita untuk evaluasi ini nanti dibagikan dan dikerjakan di rumah ya. Silakan dibawa ini. Ada lembar evaluasi.
Nanti dibagikan sama ketua kelas ya. Terus dikumpulkan besok. Tidak apa-apa ya. Ketua kelasnya, yes, itu Salsa. Satu-satu, Pak. Ya, boleh satu-satu lah. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Paham semua? Kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang dapat menyimpulkan? Siapa yang berani? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang ke satu, cara mengenal bagian-bagian link. Yang kedua, mencari atau bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Yang ketiga apa? Menghitung juring. Ya, itu di soal evaluasi ada ya, nanti soal juring nanti dikerjakan oleh kalian ya. Terus apa lagi? Membuat kolase dari media, dari bahan apa namanya, kertas origami ya, dengan bahan dasar lingkaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Salsa ke depan, pimpin doa. Ayo sayang. Ayo. Pakai ini. Bersih ya. Baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang kita eja dulu ke dalam bahasa Inggris. Tulisan di depan. Good job. Bisa ngejanya enggak? G double O D G O. Good job. Good job. Yuk, siap. 1, 2, 3. G double O D G O B. Good job. Good job. Sekali lagi. G double O D G O B. Good job. Good job. Oke, terima kasih kita semua. Sampai jumpa lagi besok. Silakan dirapikan ya.